Dan reset cepat harus dibawakan juga oleh Diton. Jangan sampai tersandung kembali. Sekarang lihat bagaimana mereka udah punya konsep yang cukup matang juga nih, dua frontline, terus juga yang bisa melakukan teleportation dengan adanya Loi. Tapi akankah itu bisa menjadi sebuah kunci jawaban bagi mereka mencuri poin atau justru pick of power dan asuransi nih dari split push dan juga late game insurance yang bisa didapatkan oleh Navi Junior? Karena kita akan langsung menuju ke game yang kedua, MDL Arena, mana suaranya? Oke, semangat. Semangat banget. Padahal waktu sudah menunjukkan ke angka jam 8 kurang. Tapi wah, antusiasme dari penonton Nah, kita. justru ini abis buka puasa mereka kenyang, semangat. Benar-benar. Cuman balik lagi ke dalam game. Aku baru nggak bahwa sepertinya dengan adanya power dari Hylos dan juga Belarik ini juga menjadi dalam tanda kutip hyper carry untuk Ornatnya bisa lebih efisien menggunakan duality-nya sih. Ya, dipanin ya. Yes. Jadi tinggal dia gimana caranya memanfaatkan positioning, tapi ini untuk set talent emblemnya. Ya, Weakness Finder di tangan dari Hanzo. Jadi emang kalau ngegedein pick off, makanya dengan adanya Weapon Master ditambah lagi Weakness Finder. Tapi Norea kali ini terpaksa harus mengeluarkan Purify dalam tubuhnya. Di flicker dikejar. First blood diamankan walaupun pertukaran terjadi kali ini Diton. Kehilangan 3 pemain mereka. 3 pemain untuk 1 menit pertama itu adalah hal yang menurutku adalah out of the box untuk teman-teman dari Navi Junior. Ya, mereka dari segi draftnya sangat kuat di early, tapi aku tidak menyangka 3 poin kill Aul. Ya, wow, di menit pertama 1700 dan Norea nggak dikasih space sama sekali, bakal coba dikejar. Zeon mengeksekusi dengan begitu baik dan bahkan Norea harus kehilangan nyawa kedua kalinya di bawah menit kedua. Tapi Becky sendirian masih mencoba untuk bertahan atas gempuran yang dilakukan. Walaupun memang banyak waktu yang dibeli, tapi lihat Becky membuang waktu cukup banyak sehingga ada Zeon lagi-lagi yang bisa mendapatkan space di bottom lane. Iya, aku ngeliat Becky tuh kayak Revitalize nih ya, itu nggak bisa Acuh. wow, 2 menit pertama. Di bawah 2 menit full plating hancur. Yes, dengan ada bantuan tadi dari adanya Lukas yang dibawakan oleh Faceheart ditambah sama Zeon, ini benar-benar ngenyangin banget untuk jungler dan juga gold lanernya. Jadi dari segi damage harusnya udah aman banget. Kalau kita ngeliat ke arah Gangrim, ya udah, waktunya dia emang bukan di early. 10 menit ke atas lah baru oke dari segi pasifnya dulu dari Gangrim. Sementara dengan 2 menit tadi di bawah hancur, ini teman-teman dari Diton gak bisa juga ngambil turtle-nya. Oke. Dan sekarang Rado Flicker memang dikeluarkan. Ada satu Breath of Riot yang dibuka. GLTZ Retribution masih on point. Membuat dari turtle jatuh ke tangan dari Diton. Faceheart menjadi pertukaran nyawa. Double kill diamankan. Rado memang menjadi pertukaran nyawa. Dan Zeonnya pun hilang. Menyisakan Gangrim sendirian. Dan keuntungan bisa direnggut kembali oleh Diton. Gak bisa dipungkiri power dari Belarik dengan Wrath of Dryad ini yang membuat akhirnya adanya perbedaan damage di saat teamfight secara 5 lawan 5. Kalau untuk pick off-nya Norea menjadi korban banget, tapi dari Navi Junior ada alasan kenapa mereka ngambil ke arah Cho juga. Sementara Becky Shai menurutku ini lebih ke arah untuk defensifnya dengan AOG defensif. Dan seketika ya, keuntungan 3 poin kill tadi plus dapetin full plating dan turret, ini bisa dinetralisir sama Diton dengan teamfight yang kuat banget tadi. Yang 2 frontliner, yang dimana tadi flickernya juga on point, plus retry-nya juga on point. Dan terlihat bagaimana kali ini dari segi itemization. Itu jauh banget bedanya antar gold lane, udah 1000 untuk 3 menit awal. Corson Side di item pertama di tangan dari Zeon, ditambah lagi dengan Lukas yang sedikit leading sama CLTZ di angka 200 gold, tapi mid lane. Wah, ini Noreanya di target sih. Ada Purify juga, tapi lihat bagaimana The Wild Dragon mengunci keberadaan dari Norea yang harus hilang untuk ketiga kalinya. Avatar of Guardian memang masuk ke dalam satu buah terminal turret yang membuat akhirnya dari Becky pun berhasil untuk dihilangkan. 2 tukar 1, tapi masalahnya ini juga Norea udah nggak dapetin space lagi. Ya, ini Diton harus benar-benar ngekuatin banget sih untuk keuntungan mereka. Keuntungan mereka adalah bermain secara berlima-limaan. Karena kita ngelihat bagaimana tadi ada 2000 gold lead aja. Navi Junior itu masih kalah dari segi team fight-nya. Karena adanya yang tadi kita udah bahas. Hyper carry di arah Ornat. Menurutku ini adalah poin utamanya dari Diton Esports. Makanya kalau kita lihat dari Ornat, hampir 100% kill participation untuk di game kali ini. Dan diversion ditujukan. Yap, ternyata nggak ngumpet juga ya sebenarnya. Hanya untuk bisa membantu sampai lebih cepat aja ke arah bawah. Tapi masalahnya ini juga ada yang bahaya nih buat Diton. Apa tuh? Cecilian. Ya. Ini belum tersentuh sama sekali. Masih cukup aman juga dari segi levelnya.
102 ini bakal bisa jadi PR nantinya untuk Titon. Dan itu backup plan mereka sejujurnya dari Navi Junior. Kalaupun emang tim fight berlima nggak kuat, Gang Riming nggak apa-apa, taruh aja di belakang. Even Becky nya tumbang pun, tapi kena AOG dengan banyaknya player, itu bakal nge-backup banget untuk Gang Rim bisa dapetin banyak target. Mhm. Namun poin at least-nya, kalau kita ngelihat, at the very least, Batam udah hilang lah. Iya benar. Tapi ya masalahnya juga ini Gangrim bisa ditarget sama Pinnacle Ninja nantinya ya untuk ke belakang. Dan terlihat bagaimana kali ini ada diversion play. CLTZ akan menjadi targetnya terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana kali ini combo flashnya begitu menyakitkan. Zeon memang dihilangkan. Tapi T-Fight tidak terelakkan. Double kill ditabung oleh Norea. Afro, The Wave Dragon sendirian tanpa adanya follow up damage. Akhirnya Faizan pun datang dari arah belakang. Tapi 1 versus 3 masuk 1 persatu bukan hal yang baik. Sehingga Navi Junior kali ini pun harus kehilangan kelima pemain mereka dan wipe out di tangan Diton. Susah sekali untuk teman-teman dari Navi Junior melakukan defensive maneuver karena Diton sekalinya mendapatkan grounding mereka langsung all in tanpa terkecuali. Tapi Zeon, Oh, Zeon memang masuk dengan Spear of Destruction. Namun masalahnya burst damage dari Arnott dengan duality yang aktif ini membuat dirinya pun harus men-trigger 1 buah flicker. jujur ya, ngelihat dari bagaimana di arah early Navi Junior megangin di arah bottom lane dengan sangat-sangat bagus, ngebuat Norea emang jauh banget dari segi jungle-nya. Tapi ini bener-bener ditutupin dengan adanya diversion yang aktif banget dari tadi all. Kayak begitu udah ready pasti dipakai. Dan juga kayak gerakan-gerakannya komit gitu ya. Iya. Dan Navi Junior mereka kemakan tadi dengan adanya 1 persatu pemain yang masuk ke area teamfight yang dikuasai sama Diton. Karena Diton tadi kan 4 pemain ya. Benar. Atau 5. Terus tadi masuknya 1. Tumbang, Ya. Afro nendang gak ada siapa-siapa. Fezhard datang dari belakang. Terus Iya. ya udah mereka justru malah kayak nyerahin nyawa 1 persatu. Absen ayo Fezhard udah. Zeon udah. Cuman itu emang yang jadi salah satu poin utama dari Diton menggunakan beras seperti ini ya. Apalagi player skill kita juga bisa ngelihat. Dan mungkin memang ada di angka 3.400, tapi setidaknya sekarang Norea udah mulai mengejar arah dari Zeon. Bahkan di titik yang sama walaupun tadi 3 kali tumbang. Iya, perlu diingat ya, awal bukanlah akhir. Dan ini yang dipertunjukkan juga sama Diton, mereka bangkit dari keterpurukan mereka di early game barusan dengan momentum menang T-Fight di Turtle itu menjadi game changer banget. Dengan 3.500 gold yang sekarang dipimpin, yang harus di-aware adalah ini dia, split push power dari Zeon. Ya, pelan-pelan untuk Zeon, dia bisa ngambilin ke arah top lane berduaan dengan adanya Chow dari Afro. Cuman ngelihat dari Diton, menurutku ya, power mereka emang ada di objektifnya sih. Ajak kontes aja. Turtle terus-terusan, ataupun lore terus-terusan, terus tiba-tiba diversion dilakukan ke arah Hazel. Wah, itu bahaya. Iya, jadi seenggaknya yang dikirim buat lane jauh udah ada ya, udah ada jawaban juga dengan diversion. Tapi akhirnya ini ngebuat dari Arnott harus memutuskan ini diversion mau dibuka untuk bisa bantuin clear dari Pinnacle Ninjanya atau mau ngasih serangan kejut dari belakang. Iya, seenggaknya kalau Gangrimnya udah hilang, damager utama dari Navi Junior juga udah mulai menghilang juga lah. Apalagi dengan Zeon main ke arah depan. Ini bakal menjadi sebuah hal yang cukup sulit dengan adanya Loyi. Yap. Dan bahaya ya karena range-nya kan nggak jauh Iya. ya. Itu yang bakal bisa dipegang banget sama Ornatnya. Tinggal ngandelin bagaimana positioning dari Gangrim yang sebenarnya juga bisa dibilang nggak yang aman-aman banget. Diversion? Yap, diversion yang lagi-lagi Itu dia. coba untuk langsung ditabrak menuju ke arah belakang di mana Gangrim lah yang akan menjadi targetnya CLTZ. Berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Gangrim, mega kill diamankan. Yes, tahu persis dari Diton. Begitu Gangrim sudah menghilang, mereka enak banget untuk team fight. Makin lancar lagi dengan adanya tambahan lagi untuk gold lead di angka 4.000 untuk sekarang. Diton Esports ini udah hampir memegang semua aspek kecuali jungle dari Navi Junior. Karena dari segi objektif, dari segi turtle, dan juga dari segi rotasi, Diton ini megang semuanya. Gak ada yang bisa dimenangin sama Navi Junior seenggaknya untuk sekarang. Ini seketika berubah posisi ya. Iya. Kayak oke, Diton yang sekarang lagi menguasai juga dan upaya split yang dilakukan menuju ke arah top dan bottom masih belum menghasilkan inner turret nih. Karena masalahnya juga vision akan jauh lebih leluasa lagi bagi Diton karena outer middle turret udah gak ada dan ternyata kali ini upaya dari CLTZ masih belum berhasil untuk bisa mendapatkan point kill. Ya, dengan mid lane turret yang ada di tangan dari Diton, setidaknya ini bisa ngebuat Ornat punya safe house lah kalau misalkan emang di posisi yang kurang enak. Apalagi dengan diversion yang dari tadi aktif banget, aku yakin sampai ke late game pun, di saat adanya base turret sudah menghilang, ini bisa aja ada split push dari berbagai macam hero yang dijalankan oleh Diton. Kasarnya, ini kalau Ornat bisa ngelempar CLTZ, ya bisa hilang juga untuk inhibitor turretnya. Berbeda sama Navi Junior yang menurutku ya untuk sekarang, harapan mereka di Afro nggak sih cari pick off dulu, tapi susah juga. Susah ya mau gimana, Afro kuat banget juga nih sekarang dengan dia punya Shunpo, dia punya immune ya kan, dia punya dash ability lah.
Dan belum kelihatan ya gimana flicker Way of the Dragon ini di commit juga. Namun dengan adanya diversion play again masih tidak berhasil untuk bisa mendapatkan apapun. Reset lagi, kembali tenang. Tapi ya Navi, mereka punya high ground defense yang kuat sih harusnya. Dengan adanya saya lihat. Masih kuat untuk defense, tapi untuk offense ini yang lumayan bingung. Karena menurutku Afro balik lagi ya. Mau nendang siapa? Nah, Di depannya udah langsung Belerik dan juga Hylos. Mungkin kalau Cici masih ada chance yang lebih besar lah. Tapi ini Belerik dan Hylos yang kita bicarakan. Dan untuk follow up-nya pun tipikal dari Lucas ya. Dia tuh bukan yang sekali nge-damage langsung gede damage-nya. Yap. Ada build up dulu yang harus dibuat. Ngebuat ada beberapa waktu juga yang hilang. alright. Dan secara late game harusnya ini ada sedikit keunggulan ya buat Navi. Mereka bawa Cecilian ini. Walaupun ya Norea juga akan bisa menjadi asuransi dari late game, tapi ya sama aja. Titon ini akan yang justru sekarang bermain dengan waktu. Bener sih, cuma ngelihat dari Navi Junior ya, problem mereka adalah jangan sampai kehilangan banyak teritorial aja. Karena dengan posisi mereka kayak gini aja, Gangnam sering tumbangin sama Chelsea. Iya, dan bahkan Becky yang coba untuk mengintip karya dari Lord, ini tidak dikasih space sama sekali, sehingga tidak ada upaya untuk namanya pencurian yang dilakukan oleh Navi Junior. Masih reset dulu, mundur dulu, mereka bakal coba untuk set up defense karena Lord sekarang sudah muncul di area top lane bagi Diton. Tapi jujur ini nyembelin banget dari tadi Zeon. Hah? Mau coba split put di atas, itu selalu dibuka diversion untuk Jellizy clear lagi. Jadi gak pernah pecah taruh dari atas. Iya, itu dari tadi loh. Berapa menit tuh itu? Inner turret udah Berkali-kali. tipis banget. Oke, dan upaya kembali terlihat ya bagaimana Becky harus menelan damage yang cukup banyak, mundur perlahan. Tapi ini masalahnya juga poke damage dari Norea sudah akan jauh semakin terasa. Ya, pelan-pelan dari teman-teman di Town Esports mereka sembari menunggu ke arah Lordnya. Mungkin niatan mereka adalah untuk mengambil ke arah inner turret terlebih dahulu. Dan dengan Lord yang pertama mereka amankan, ini lebih ke arah untuk nge-keep jungle areanya dulu. Menutup resources untuk XP dan juga gold bagi Navi Junior. Ya, Norea udah punya Win of Nature lagi sekarang. Kalau misalkan dia nantinya harus 1v1 bersama dengan Fajar dan juga Zeon. Namun inner turret sekarang sudah mulai dirontokkan satu persatu again. Diversion dan juga paling ninja CLTZ ada di lini paling depan. Mencoba untuk mundur. Zeon terpaksa harus coba membuka lagi dengan SP of Destruction. Afro berhasil untuk ditumbangkan. Radonya belum menjadi pertukaran jauh, tapi killing spree dan free hit yang dilakukan oleh Norea memberikan poke damage terus-terusan. Double kill diamankan. Gakrim tersisa sendirian dan wipe out diciptakan di belakang Maniac. Didapatkan oleh Diton dan Norea membalaskan keadaan. Sekarang 12 menit. Diton menyamakan kedudukan. Game cepat dari Diton dengan strat yang berjalan dengan sangat mulus. Diton dalam tanda kutip hyper carry Loi lah yang akhirnya membuat mereka punya early advantage yang sangat luas dibandingkan dengan Navi Junior. Bahkan kita ngeliat ini bukan cuma advantage tapi mengembalikan advantage. Di arah bawah turret udah hilang, 3000 gold lead. Norea Kejam. dikejamkan dari di arah bawah dengan adanya Lucas dan juga Moskov yang dapetin benefitnya, namun ternyata masih bisa dibalikin dengan sangat cepat oleh teman-teman dari Diton Esports. Yes, dan ini semua jalan dengan